Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara masih semangat? Masih semangat? Semangat dong, marah. Semangat ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Seberapa yang diberkati oleh khotbahnya Mbak Jenny hari ini, saudara? Saya dengerin Jenny sharing, saya kayak dengerin ibu mertua saya sharing. Soalnya tadi bahas tentang apa? Koleris, flegmatis, terus apa tadi? Sanguin, melankolis. Itu yang selalu saya dengarkan kalau saya ikut kelas GGB ya. Saya kayaknya beberapa kali lagi saya ngelewatin Wawan nih. Kalau Wawan katanya jadi profesor GGB, saya kayaknya bakal lebih sering nih ikut kelas GGB. Saya lewatin kamu Wan ya. Oke, kita buka sama-sama, minta tolong PPT-nya. Nah, ya. Hari ini bukan tentang Golden Night ya. Ini bukan tentang Golden Night. Coba lihat kiri kanannya, siapa yang udah raut wajahnya udah mulai keriput? Boleh lihat, kasih lihat. Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang mulai keriput ya. Iya, judul khotbahnya aja hari ini apa, saudara? Menolak tua. Katakan kiri kanan ya, tua itu bukan perkara umur. Ya. Coba kalau saya tanya di sini, umurnya berapa Bapak Ibu? Bapak Daniel Ferry usianya berapa saat ini? Berapa? 51 dibagi 2 berarti ya. Berarti 25,5 ya. Itu jiwanya masih muda, saudara ya. Ada orang muda, bahkan ada anak yang masih sekolah, tapi cara berpikirnya udah tua. Tua sebelum waktunya. Katakan kiri kanan, yuk jangan tua sebelum waktunya. Ya. Saya itu kemarin bernostalgia ya, saya dikasih lihat sama abang saya sama Holmes sebuah rekaman beberapa tahun yang lalu. Saya lihat salah satu teman saya yang mimpin pujian di sini ya. Salah satu pemimpin pujian di sini, dulu rambutnya lebat, saudara. Sekarang nggak ada sisa. Tinggal di sini aja yang lebat. Nggak usah saya sebut namanya, saudara tahu siapa ya. Wah, usia boleh semakin bertambah, tapi katakan jiwaku tetap muda. Amin, saudara. Kita harus menolak yang namanya penuaan. Ya, jangan pernah mau menjadi tua. Karena di dalam Tuhan kita senantiasa selalu segar, dewasa, dan matang. Amin. Next slide. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tahu, ini namanya Ernestine Shepard. Usianya sekarang 88 tahun. Masih hidup orangnya. Ada yang di sini umurnya 88 tahun? Belum ya? Ini 88 tahun. Dan dia berkata bahwa latihan itu adalah obat untuk anti penuaan dalam hidupnya. Dan dia ini mengatakan bahwa dia setiap hari pergi ke gym, saudara. Setiap hari. Ini foto diambil pada waktu dia berusia 86 apa 87 tahun. Hah? Bayangin, saudara. Orang yang masih hidup dan aktif dalam kumpulan binaraga wanita. Ini Ernestine Shepard. Dan dia berkata, latihan itu membuat saya menolak rasa tua. Jadi kalau misalnya kita di tempat ini dikasih latihan demi latihan, latihan demi latihan yang men-stretch iman kita, yang men-stretch otot-otot rohani kita, saudara, itu tandanya Tuhan mau supaya kita nggak ada yang menjadi tua, saudara. Amin, saudara. Nah, kalau latihan kira-kira sakit nggak? Sakit nggak kalau latihan, saudara? Siapa di sini yang pernah pergi ke gym? Pernah dulu deh, pernah. Oke. Siapa di sini yang rutin pergi ke gym? Oke, rutin. Siapa di sini yang setiap hari pergi ke gym? Saudara, saya itu pernah nge-gym 3 tahun, saudara, non-stop. Saya itu nge-gym dulu setiap hari. Dulu badan saya lumayan. Kalau sekarang ya lumanyun lah ya. Dulu badan saya lumayan, saudara ya. Saya dulu pergi ke gym setiap hari selama 3 tahun, saudara. Dulu salah satu teman di gym saya itu Pak Leo sampai sekarang masih rutin nge-gym. Bang Simon ya, dulu teman nge-gym kita juga, kita di tempat gym yang sama. Cuma kayaknya kalau Bang Simon dulu nge-gymnya Sabtu Minggu. Nah, waktu pergi ke gym pertama kali, itu badan rasanya akan sangat sakit pulang ke rumah, saudara. Setiap kali misalnya mau mandi ya, saya dulu mandinya pakai gayung. Ya, kalau pakai gayung itu mau ngangkat gayung itu, habis ke gym itu sakitnya bukan main. Namanya exercise. Waktu latihan pertama kali, malamnya mau mandi, itu ngangkat gayung aja susah.
Bangun pagi, turun dari tempat tidur, kalau habis latihan kaki mau jalan itu udah begini saudara. Kenapa? Karena semuanya ditarik. Exercise. Dan waktu latihan pertama itu membuat saya besoknya dia bilang saya harus pergi ke gym lagi. Saya berkata, aduh kalau pergi ke gym lagi mati nih gua, saya bilang. Tapi orang-orang berkata, enggak Lis, pergi ke gym lagi. Enak, saya pergi ke gym lagi saudara. Saya mulai angkat beban lagi. Dan rasa sakitnya hilang. Pulang besoknya bangun masih sakit gak? Bangun masih sakit. Tapi gak sesakit yang pertama. Kemudian besoknya pergi lagi. Besoknya pergi lagi. Besoknya pergi lagi. Sampai itu jadi habit. Latihan setiap hari. Gak ada rasa sakit saudara. Itu yang namanya latihan. Jadi kalau misalnya kita ini ditarik, kita merasa bahwa ini beban, ini berat, ini sakit. Percaya, itu hanya ilusi. Katakan sama-sama, ilusi. Ya, jadi jangan terkapar, jangan pilih untuk, aduh, sakit banget, gak sanggup, aku istirahat dulu. Enggak. Langsung kerjakan besoknya lagi saudara, latihan lagi. Maka itu akan membuat kita semakin kuat. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya penuaan. Amin. Next, ini Ernestine Shepherd. Nah, ini satu lagi nih, lebih kacau lagi nih. Ini namanya Jim Arrington. Dia sekarang usianya 92 atau 93 tahun, saya lupa. Dan foto ini diambil pada waktu dia itu usia 91 tahun. I am 91 years old and what's your excuse? Jadi dia berkata, saya ini 91 tahun. Ini binaraga aktif. Pada usia 85 tahun dia dapat rekor Guinness Book of Record sebagai binaragawan tertua di dunia tahun 2015. Dan dia aktif sampai sekarang, tetap angkat beban. Dia juga seorang personal trainer di sebuah gym di Amerika, Jim Arrington. Usia sekarang 93 tahun saudara. Dan dia berkata, 91 tahun aja saya ini masih begini loh. Jadi apa alasan kita? Nah yang kedua saudara, yang membuat kita ini cepat tua, kalau kita ini banyak apa saudara? Alasan. Disuruh ngapa-ngapain alasan mulu. Saya itu ketemu kemarin sama salah satu seorang anggota penuai datang kepada saya bawa proposal saudara. Mohon maaf ya Bu kalau misalnya ada datang orangnya hari ini. Kemarin waktu selesai ibadah saya didatangi dengan bawa proposal. Pak kemarin habis ngasih berapa Pak yang transfer biar saya tulisin namanya. Setiap minggu datang bawa proposal. Padahal di kelas penuai itu diajarin bagaimana caranya deklarasi, diajarin bagaimana caranya ambil berkat, diajarin bagaimana caranya perintahkan berkat buat datang saudara. Setiap minggu bawa proposal. Gak tahu mungkin ada beberapa pemimpin di sini yang didatengin kali ya. Ada nggak? Ada. Oh ada. Makasih Pak. Itu anak penuai Pak. Maaf Pak. Dan waktu itu waktu saya bilang kayak gini, Bu, belajar deklarasi, ajari gerejanya untuk deklarasi. Ajari tentang kebenaran bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau pengen ngadain sesuatu, bawa dulu di dalam doa. Jangan langsung datengin manusia. Jangan langsung bawa proposal. Jangan langsung harapin manusia. Terus bilangnya apa? Ya Pak, kalau di Mahanema enak. Orangnya ada yang berduit. Terus mau berdoa semuanya. Di tempat saya mah aduh. Alasannya banyak. Nah ini contoh ciri-ciri kalau orang sudah mulai tua saudara. Alasannya banyak. Alasannya banyak. Disuruh pelayanan, cari-cari alasan. Dimintain pelayanan. Contohnya apa? Man of God. Man of God itu kan kalau pelayanan kan hampir setiap hari. Dari sekian banyak man of God, saya menaruh respect kepada man of God, kepada yang senior maupun yang kepada junior. Tapi nggak bisa dipungkiri, saya nggak usah cerita tentang divisi lain, saya cerita tentang divisi saya aja. Kita ini punya banyak alasan untuk kita menghindar dari yang namanya pelayanan. Kenapa saudara? Karena itu sudah mulai menua. Dan Jim Arrington berkata, I'm 91 years old. Still doing gym sampai sekarang. Dan dia berkata, alasan kalian apa? What's your excuse?
Apa yang menjadi alasan kita untuk kita nggak nge-gym? Apa yang jadi alasan kita untuk kita tidak melayani Tuhan? Apa yang menjadi alasan kita untuk kita tidak memberitakan firman? Apa yang menjadi alasan kita untuk kita tidak memberitakan kabar baik kepada orang di luar sana? Too many excuse itu membuat kita menjadi orang yang tua. Katakan kiri kanannya, ayo jangan menjadi tua. Amin saudara. Next saudara, kita buka dalam firman Tuhan Kejadian 21 ayatnya yang kelima. Kita cepat dan tepat ya saudara ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berapa tahun saudara? 100 tahun. 100 tahun pada waktu Ishak lahir baginya. 100 tahun itu angka yang banyak atau sedikit? Banyak. 100 tahun itu buat seorang laki-laki melahirkan anak itu di usia senja atau usia muda. Senja saudara. Bahkan di Alkitab dikatakan Abraham itu mati pucuk. Sarah itu sudah tidak birahi lagi sama suaminya. Jangan terbalik bu. Sudah tidak mungkin secara usia. Tapi kebenaran firman Tuhan, pada waktu firman itu datang kepada Abraham, engkau akan punya keturunan ilahi. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Keturunanmu akan sangat banyak jumlahnya, seperti bintang di langit banyaknya. Dan itu yang dipegang sama Abraham. Next. Kenapa Abraham di usia 100 tahun dia bisa mempunyai anak atau mendapatkan janji yang daripada Tuhan di usia tuanya? Karena dia punya pengharapan. Kemarin itu ada satu orang nanya kepada saya, Kak, yang paling kakak takutin dalam hidup apa? Saya cuma bilang kayak gini, saya mikir kayak gini, kalau saya ini sampai kehilangan pengharapan. Kalau saya sampai kehilangan pengharapan, itu adalah hal yang paling menakutkan dalam hidup saya. Artinya apa? Hidup segan, mati pun tidak mau, saudara. Bayangin saudara tahu nggak kalau orang yang tidak punya pengharapan itu gimana contohnya? Ngapa-ngapain gak jelas, bangun tidur nggak tahu mau ngapain. Tahu-tahu hari udah senja, udah lagi tidur lagi. Tiap hari nggak tahu mau ngapain. Hari ini mau makan apa nggak tahu, ya udah hidup lah ya, going with the flow aja lah. Itu salah satu ciri orang yang tidak punya pengharapan, saudara. Tidak ada kesegaran, tidak ada semangat di dalamnya, tidak ada gairah hidup di dalamnya. Melayani Tuhan juga ya karena dijadwal. Melayani Tuhan juga karena disuruh. Melayani Tuhan juga karena tugas. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Tapi orang yang mempunyai pengharapan membuat dia menanti-nantikan segala sesuatu dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh gairah. Itu orang yang punya pengharapan. So mari cek kepada diri kita masing-masing sekali lagi. Apakah hidup kita ini penuh pengharapan hari-hari ini saudara? Coba cek. Apakah kita hari-hari ini sedang sangat bergairah dengan yang namanya pelayanan? Apakah kita hari-hari ini sedang sangat bergairah dengan apa yang Tuhan nyatakan, dengan yang Tuhan kerjakan? Ataukah justru hari-hari ini ada beberapa di antara kita yang sudah mulai menua? Saya itu saudara ya, saya di rumah itu saya melihat sebuah contoh menurut saya yang hidup saudara. Saya tinggal bersama dengan mertua saya dan saya lihat beliau ini dalam 1 bulan itu bisa pergi kemana-mana. Di usia yang tidak sedikit, bukan tidak muda dong Oma. Tidak sedikit, muda tetap. Ya saya nggak berani bilang usianya tidak muda, hati-hati loh. Ini bahaya ini. Di usia yang tidak sedikit saudara. 2 hari yang lalu beliau baru pulang dari Belitung. Habis KKR Golden Night. Luar biasa. Pagi-paginya saya dan istri belum bangun, beliau sudah pergi pelayanan ke gereja. Malu kita. Kenapa saudara? Penuh pengharapan. Dan orang yang penuh pengharapan membuat orang itu menghasilkan buah dan produktif. Bright and bloom, saudara. Orang yang penuh pengharapan itu membuat dirinya menjadi sangat-sangat produktif. Menghasilkan di setiap musim.
sekalipun padang gurun akan dirubah menjadi kebun buah-buahan. Amin saudara. Pak Leo itu saya nggak tahu kapan ngeposting tadi atau semalam, saya lihat gitu kan. Yesus menang di padang gurun, tetapi Hawa kalah di taman berbuah. Weh, itu bukan berbicara tentang tepat, itu berbicara tentang keputusan setiap kita. Dan menjadi tua itu adalah keputusan saudara, setiap kita di tempat ini. Pilih untuk terus berpengharapan seperti Abraham. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Sekalipun kenyataan dan fakta menunjukkan bahwa gak mungkin kamu bisa terima itu, gak mungkin kamu bisa lakukan itu. Enggak. Kalau Tuhan bilang kamu akan punya keturunan, itu yang Abraham pegang. Dan saudara bisa lihat, kita, saudara dan saya yang ada di tempat ini, kita adalah keturunan Abraham. 25 tahun dia menantikan janji Tuhan, saudara. Tidak membuat dia menjadi tua, tidak membuat dia kehilangan pengharapan, tapi dia terus memegang teguh yang namanya pengharapan kepada Tuhan. Abraham, ya, jangan jadi tua, saudara. Yang berikutnya, next, Joshua 14 ayat 12. Nah ini saya suka banget sama ini orang, saudara ya. Namanya siapa? Kaleb, ya. Kita nggak usah bahas arti Kaleb apa. Ya, tapi di Yosua 14 ayat 12 dikatakan demikian, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri Joshua mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini adalah cerita pada waktu bangsa Israel itu sudah dibagi-bagi wilayahnya. Dan kemudian pada suatu waktu Kaleb itu datang kepada Yosua, berikan aku tanah yang di sana tuh, yang di Hebron. Dia bilang, waktu itu namanya Kiryat Arba. Dan ini di sini usia Kaleb itu sudah tidak muda, saudara, 80 plus. Tapi dia berkata, kekuatanku masih sama pada waktu kita menaklukkan tanah Kanaan ini. Kasih aku Kiryat Arba, kasih aku Hebron. Dan hari itu Kaleb memilih tempat yang paling brutal, saudara. Di mana di situ tempat tinggalnya siapa, saudara? Para raksasa. Di situ, saudara. Dan dia menunjukkan bahwa usia itu tidak membuat dia untuk berkata, ya aku sudah tua, jadi biarlah yang mengalahkan raksasa yang muda-muda. Enggak. Kaleb berkata, berikan kepadaku yang itu. Akan aku telan habis itu. Mungkin Tuhan berikan itu kepadaku, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Seringkali di antara setiap kita, baru kita ini dikasih sesuatu aja, misalnya gitu ya. Waduh, kayak ini terlalu berat nih buat saya. Waduh, kayaknya nggak mungkin deh kalau saya melakukan ini. Waduh, kita main cantik aja. Kaleb, dia memutuskan, dia yang datang kepada Yosua. Dia tidak menunggu Yosua, Kaleb, beresin tuh yang banyak raksasanya. Enggak. Tapi dia yang datang kepada Yosua. Orang yang menolak penuaan dalam dirinya, dia menyukai yang namanya tantangan, saudara. Dia berkata bahwa kepada setiap raksasa, aku akan kalahkan engkau. Kepada setiap masalah apapun juga yang ada di dalam hidup kita, saudara. Sebanyak apapun Goliat yang ada di dalam hidup kita. Kelemahankah? Dosakah? Kecengengankah? Rengekankah? Kerewelankah dalam hidup kita? Sakit penyakitkah dalam hidup kita? Itu tergantung bagaimana cara kita memutuskan untuk berdiri, menang, mengalahkan hal itu, saudara. Saya cerita, saudara ya, kemarin itu tanggal 9 November, kita itu baru aja melewati ulang tahun Mahanaim. Dan semua kita terima yang namanya jubah beauty and glory. Dan saya berdoa kita berdiri di atas setiap panggilan dan destiny kita, saudara. Jangan cuma terima jubah beauty and glory aja. Saya berdoa setiap kita ini benar-benar mengenakan itu. Dan kita benar-benar mengerjakan setiap apa yang kita tulis di dalamnya. Amin, saudara. Dan hari itu
Saya bersyukur Tuhan begitu berikan kepercayaan begitu banyak. Dalam 3 minggu saya selalu diberikan pelayanan kemana-mana, ngelihat jiwa-jiwa. Saya sangat bersyukur saudara. Tapi ternyata saya tidak semudah itu ternyata saudara. Setelah tanggal 9, begitu selesai pulang ke rumah, saya makan nelen sakit saudara. Nelen sakit, minum sakit, ngomong sakit, sampai tidak ada suara. Itu kan sampai hari Minggu beli obat apa segala macam masih sakit. Hari Senin saya tidak ibadah di tempat ini. Saya malu sejujurnya gitu kan. Alasan saya apa? Alasannya adalah radang tenggorokan. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau jujur, sebenarnya saya juga beralasan juga. Karena kalau misalnya saya datang ke tempat ini, saya pasti ikutan nyanyi, saudara. Alasan saya pengen cepat sembuh supaya saya nggak nyanyi. Itu alasan saya. Saya mengaku dosa. Kemudian hari Selasa di tempat ini penuai kumpul dengan PPJ. Penuai kumpul dengan PPJ, dan pada waktu penuai kumpul dengan PPJ, saya datang saudara. Dan waktu saya datang, saya duduk di pinggir, saya duduk sebagai jemaat. Tiba-tiba Ibu Chelsea datang nyamperin saya. Dan Ibu Chelsea bilang sama saya, "Kak, boleh nggak tolong pimpin worship di tempat ini?" Terus saya bilang kayak gini, "Maaf Ci Chelsea." Ada Pak Daniel juga di situ. Saya bilang, "Maaf Ci Chelsea, saya lagi radang tenggorokan saya lagi luka." "Oh gitu ya, ya udah Kak, makasih." Saya duduk di situ, nggak lama setelah Ibu Chelsea pergi dari saya, tiba-tiba Roh Kudus bilang kayak gini, "Kamu itu," Roh Kudus bilang sama saya, "Kamu itu ya nggak tahu diri banget. Pada waktu kamu selesai operasi, 3 hari selesai operasi, kamu berdiri kok mimpin pujian di tempat itu. Kamu nggak takut kok menghadapi kematian. Kamu nggak takut kok jahitanmu untuk lepas. Sekarang apa susahnya sih untuk kamu naik dan kamu pimpin penyembahan? Kamu bawa itu orang-orang masuk dalam hadirat Tuhan." Saya malu saya sama Tuhan saudara. Jadi saya nangis, saya bersujud, saya bertobat, "Tuhan ampuni aku yang aku ini sudah menjadi sangat tua." Hanya karena sebuah radang tenggorokan yang hari itu sebenarnya sudah mulai pulih saudara. Dan saya sudah mulai beralasan, saya berkata saya nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan berkata, "Kamu naik ke atas." Saya pergi, saya naik ke atas saudara. Dengan segala tekad hati saya membulatkan tekad, saya coba pimpin pujian hari itu. Dan Tuhan baik. Hari itu hadirat Tuhan turun. Saya tahu itu bukan karena saya tahu karena Tuhan sangat rindu untuk memberkati umatnya malam hari itu. Tapi seringkali kita itu begitu banyak alasan saudara. Kita begitu banyak menolak raksasa dan kesakitan dalam hidup kita, yang mencoba untuk datang dalam hidup kita. Sedangkan kata Tuhan, hadapi dan menang atas itu. Bahwa aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jangan beralasan saudara. Yang kedua, mari seperti Kaleb. Next. Kaleb ini dia itu memegang janji Tuhan. Dia mengalahkan, membuat dia bisa mengalahkan raksasa. Dan dia menduduki kota-kota musuh. Dan dia tidak pernah memilih untuk menjadi lemah. Jangan pernah pilih untuk jadi lemah. Sekalipun lagi sakit. Jangan pilih untuk jadi lemah. Loh Pak, kok bisa enak banget Pak ngomongnya? Iya emang begitu. Sampai titik darah penghabisan istilah kata. Saya kemarin diberkati sama ceritanya Pak Luki. Wah saya ini kalau gak bangun minggu berikutnya, Ibu Win pasti datang. Bener disamperin. Disuruh Ibu Win jalan ya Pak ya? Jalan. Walaupun mungkin setelah jalan mungkin masih lemas saudara. Tapi itu adalah berbicara tentang yang namanya pilihan. Jangan pilih jadi lemah. Ada orang yang lagi sakit, begitu diajak pelayanan, dilemah-lemahin. Supaya gak ikut pelayanan. Betul apa betul? Oh, banyak kan yang jawab betul. Itu tanda-tanda penuaan, saudara. Hanya karena apa? Hanya karena kita, aku gak mau ada di situ, aku pengen rest dulu, aku gak tahan, ditarik terus. Itu tua. Jangan pilih untuk menjadi tua. Ya, jangan pernah merasa lemah, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau lagi sakit, deklarasi dalam nama Yesus. Sakit penyakit pergi dalam nama Yesus.
Amin saudara. Next, yang terakhir saudara. Kita belajar dari Daud. Yang terakhir Daud. Ya. 1 Tawarik 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam apa saudara? Dalam apa? Dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu berapa saudara? 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara bisa bayangin 100.000 talenta perak, talenta emas. 1 talenta berapa kilo ya? Saya nggak sempat research saudara. Tapi katanya ada yang bilang 33 kilo. 1 talenta. Wow. Dan bayangin 100.000 talenta emas. Nggak kehitung saudara. Itu berapa rupiah saya nggak tahu berapa. Tapi Daud mengatakan, sesungguhnya sekalipun dalam apa saudara? Kesusahan dia menyediakan itu. Seberapa di antara kita yang dalam masa kesusahan dalam hidup kita, kita masih tetap berikan yang extra mile buat Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang tidak pernah menua, saudara. Ini Daud di sini, ini di usia senjanya. Dan dia berkata, dalam masa kesusahanku, aku menyediakan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Dan yang lain-lainnya tidak tertimbang dalam masa kesusahan. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini, termasuk saya saudara. Even dalam masa kesusahan sekalipun, dalam tanda petik, kita tetap memberikan bukan hanya yang terbaik, tapi yang ekstra buat Tuhan. Mari cek setiap hati kita saudara. Apakah tidak dalam masa kesusahan aja kita sudah beri yang terbaik belum? Atau kita ini masih melakukan semuanya karena seadanya? Cara Daud untuk dia menolak tua, dia memberikan bukan hanya yang terbaik, dia memberikan yang ekstra. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah saudara. Tapi bukan berarti ini bukan perkara yang tidak bisa dijalankan. Karena di Alkitab ada satu orang yang namanya Daud, yang dia berdiri dan mengerjakan itu. Dan saya berdoa buat setiap kita di tempat ini, mari terus ingini untuk memberikan yang ekstra buat Tuhan. Minimal yang terbaik. Seperti ada pujian yang berkata, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.